Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Anggra Putri Tania. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube. Dan kali ini saya akan membahas tentang misteri bulan Ramadan. Kapan bulan Ramadan ada di muka bumi ini? Nah, ini juga jarang sekali dibahas oleh para ulama ya. Tetapi di sini kita bisa ngambil di dalam kitab Qisas Al-Anbiya bahwa bulan Ramadan itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat perantara malaikat Jibril dan turun wahyunya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa bulan Ramadan ini muncul di saat bulan Saban kedua Hijriyah, yang dimana pada saat itu orang-orang belum mengenal dengan puasa wajib Ramadan, karena kebanyakan orang-orang itu mengenal dengan puasa Asyura Muharram. Pada saat itu puasa Asyura Muharram itu wajib bagi seluruh umat muslim. Tetapi di saat Allah memberikan petunjuk harus ada bulan Ramadan yang diwajibkan hanya 1 bulan, ternyata itu nyampai kepada Nabi Muhammad SAW, dan akhirnya Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada sahabat dan kepada seluruh umatnya bahwa di 1 tahun ada puasa wajib, yaitu Ramadan 1 bulan penuh, dan puasa Asyura yang asalnya wajib menjadi sunnah setiap bulan Muharram. Bagi semua muslim yang melaksanakan puasa Asyura itu mendapatkan pahala yang besar. Bagi yang tidak sanggup pun juga itu tidak apa-apa, karena itu masuknya ke dalam rukun sunnah. Tetapi untuk puasa Ramadan itu diwajibkan. Nah, keutamaan Ramadan pada zaman itu Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada seluruh umatnya bahwa siapa yang berpuasa di bulan Ramadan 1 bulan penuh itu akan mendapatkan pahala sebanyak 80 kali lipat dibanding dengan pahala sholat. Berarti sungguh luar biasa ya, pahalanya bulan Ramadan itu sangat besar. Dan bagi yang tidak melaksanakan puasa di bulan Ramadan, asalkan ada alasan, yaitu uzur. Kalau misalkan nggak uzur berarti bepergian, musafir, itu diwajibkan bayar fidyah bagi yang mampu. Bagi yang tidak mampu, itu cukup kita mengkodok setelah Bada Syawal. Dan misteri bulan Ramadan itu ada yang belum terungkap, bahwa bulan Ramadan itu datang kepada Nabi Muhammad SAW lewat perantara malaikat Jibril alaihissalam saat di Gua Hiro. Dan di Gua Hiro itu Nabi Muhammad SAW diberikan 1 kertas yang terbuat dari tinta emas, dan ada tulisannya yang disebut dengan Ramadan Nur Jabal. Nah, Ramadan Nur Jabal itu apa? Ramadan Nur Jabal itu adalah bagi siapa orang yang melaksanakan bulan Ramadan itu akan mendapatkan setetes Nur Muhammad. Itu sudah janjinya Allah. Tercantum juga di dalam Quran Surat Al-Isra yang masih digofirkan, tetapi kalau kita bisa mengkaji isinya, di situ kita akan bisa mengetahui apa arti dan makna yang sebetulnya yang ada di dalam Quran Surat Al-Isra tersebut. Puasa Ramadan yang sebenarnya adalah puasa segala-galanya. Berarti bukan hanya puasa menahan lapar dan haus saja, tetapi menutup telinga tentang hal kejelekan, menutup mata
tentang hal kemaksiatan, menutup mulut tentang hal ghibah, menutup segala anggota tubuh yang ada di dalam diri kita supaya bisa mendapatkan pahala yang besar dari Allah. Karena begini, di saat bulan Ramadan ada bahasa bahwa semua setan-setan itu dibelenggu. Setan yang seperti apa yang dibelenggu? Tapi kan banyak di bulan Ramadan orang-orang yang melakukan maksiat, yang melakukan kesalahan. Lalu setannya siapa? Setannya itu adalah manusia yang tidak bisa melawan hawa nafsu. Karena sudah benar sekali apa yang disampaikan oleh dawuh Nabi Muhammad SAW. Setan itu memang dibelenggu, tetapi setan yang kelas kakap yang dibelenggu. Setan kelas teri itu dibiarkan untuk menggoda orang-orang yang tidak bisa melawan hawa nafsu. Berarti di bulan Ramadan yang tidak bisa melawan hawa nafsunya itu adalah setan yang memang bisa terganggu oleh setan kelas teri. Berarti itu manusia. Naudzubillahi min dzalik. Di saat kita bulan puasa, baik sedang berpuasa ataupun sedang ujur dan tidak berpuasa, alangkah lebih baiknya kita memperbanyak zikrullah, memperbanyak istighfar supaya kita tidak diganggu oleh setan teri. Karena sangat rugi sekali kalau misalkan kita diganggu oleh setan teri. Berarti nilai norma kemanusiaan kita itu rendah di mata Allah. Sedangkan manusia itu adalah makhluk yang paling mulia. Berarti kita harus bisa melawan hawa nafsu. Jauhi segala hal keburukan, jauhi segala hal yang memang melenceng dari aturan agama, supaya di bulan puasa ini kita mendapatkan pahala yang besar dan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya semua makhluk yang ada di muka bumi ini, terutama muslim, harus benar-benar bisa menjalankan rukun Islam yang 5. Karena kan puasa juga termasuk ke dalam rukun Islam yang 5, tetapi kita harus bisa puasa segala-galanya. Karena kan di dalam rukun itu rukun yang perlu kita patuhi, yang perlu kita jalankan. Tetapi selain rukun juga itu kan ada wajib. Nah, yang wajibnya itu yang harus kita pegang teguh dan kita laksanakan sebaik mungkin dengan hati yang ikhlas. Nah, bagaimana jikalau orang berpuasa tetapi tidak menjalankan sholat? Alangkah lebih baiknya jangan berpuasa. Karena kan 1 syahadat, 2 sholat. Sholat dulu, kalau sholatnya udah benar baru puasa. Nah, 2, ada yang bertanya lagi, bagaimana jikalau orang yang berpuasa tetapi masih terus menjelekkan orang, ghibah? Kalau saran dari saya, mending jangan berpuasa. Perbaiki dulu diri sendiri. Kalau diri sendiri sudah baik, baru kita melaksanakan puasa supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang saya sampaikan, jangan berpuasa jikalau tidak melaksanakan sholat. Jangan berpuasa jikalau masih melakukan ghibah. Itu tercantum di dalam kitab Fathul Qorib. Di dalam kitab tersebut, jangan pernah mau melakukan ibadah kalau diri kita masih belum benar. Jalankan dulu saja yang wajib. Yang wajib keseharian itu apa? Berarti sholat kan? Sholat yang 5 waktu. Jalankan saja dulu sholat. Setelah bisa menjalankan sholat dari mulai 1 waktu, bertahap ya, 2 waktu, 3 waktu, sampai ke 5 waktu, baru di situ kita bisa menjalankan rukun yang selanjutnya. Jadi kita harus bertahap dalam menjalankan rukun Islam. Contohnya 1 syahadat. Berarti syahadat itu selain dari pernikahan, syaratnya masuk Islam dengan membacakan 2 kalimat syahadat.
2 sholat. Itu sholat yang sangat paling wajib, karena itu dijalankan setiap hari dalam 5 waktu. Setelah itu zakat. Zakat kita harus baik. Jangan sampai kita keliru dalam membagikan zakat, infak, sedekah. Yang keempat, puasa. Nah, puasa ini kita harus bisa menahan dan melawan hawa nafsu. Dari keburukan harus bisa menjadi baik. Kelima, jikalau mampu menunaikan ibadah haji. Nah, menunaikan ibadah haji itu seperti apa? Menunaikan ibadah haji kalau mempunyai niatan riya, itu tidak akan diterima amal ibadahnya oleh Allah. Yang ada akan mendapatkan madorot ketika pulang dari tanah suci. Jadi di sini kita dalam menjalankan ibadah itu harus ikhlas ya. Jangan sampai STMJ. Salat terus dijalankan kan, maksiat jerat itu nggak boleh. Karena kita harus memilih salah satu tujuan hidup kita. Tidak bisa dua-duanya kita jalankan. Yang ada kalau dua-duanya kita jalankan, yang ada kita akan celaka di tengah jalan. Makanya ada bahasa soklah, kalau Sundanya gitu ya, soklah puaskeun heula ayeuna keun weh masalah tobat mah gitu kan. Tapi di situ kita sebagai manusia harus punya patokan. Kita melakukan kesalahan, mau sampai kapan? Karena kita juga harus ada tobatnya. Jangan sampai terlambat, karena yang namanya usia itu kan terus dipantau oleh malaikat. Di saat malaikat itu ditugaskan oleh Allah untuk mencabut seseorang A gitu kan, itu terjadi atas kun fayakunnya Allah. Jadi di sini kita melakukan kesalahan dan keburukan itu harus punya patokan. Jangan kumaha engke, harus engke kumaha gitu. Karena kalau misalkan kita gimana nanti, yang ada kita nggak akan pernah hidup benar. Selamanya kita akan selalu salah. Di saat kita sedang melafalkan janji, itu pun juga akan diingkari dan diingkari. Lalu apakah kita harus menunggu murkanya dari Allah? Nauzubillah min dzalik. Karena murka dari Allah itu paling menyakitkan.